Yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sulistiani dan Dewi, host Bongas Rumpi. Kali ini hari ini tanggal 27 November, hari Jumat, jam 15.00. Tentunya teman-teman semua sudah menantikan siaran Bongas Rumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Kali ini juga kita kedatangan tamu, yaitu dari Ketua Satuan Gugus Tugas COVID Kecamatan Bongas, yaitu Pak Camat Bongas, yang sudah hadir menemani kita untuk 1 jam ke depan. Tentunya teman-teman sudah sangat rindu dengan kehadiran host satu ya. Karena sudah lama sekali saya tidak menampakkan diri nih Pak di kamera, karena berbagai kesibukan juga. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas tentang situasi terkini atau Bongas tanggap COVID, karena mungkin warga Bongas yang di lokal Kecamatan Bongas sudah tahu info-info yang ada di Kecamatan Bongas. Nah, untuk itu mungkin teman-teman yang di Kecamatan Bongas sudah pada tahu nih narasumber kita satu ini. Tapi untuk yang di luar Kecamatan Bongas, mungkin Bapak perlu perkenalan lagi. Silakan Pak, perkenalkan diri. Terima kasih Mbak Dewi atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Igu Suara. Saya selaku Camat Bongas. Saya selaku Ketua Satgas COVID di Kecamatan Bongas. Dan mungkin kemarin sebelumnya juga pernah menjadi narasumber ya. Betul. Gitu. Dan pada kesempatan kali ini, momen yang tepat ini, perlu kami mensosialisasikan kembali terkait dengan perkembangan COVID di wilayah Kecamatan Bongas. Betul. Usia Pak, usia mungkin? Usia insya Allah nanti bertepatan dengan pilkada. Saya menginjak kepala 4. Wah, kepala 4. Dan meninggalkan kepala 3. Iya. Berarti sekarang masih kepala 3 ya Pak? Masih kepala 3. Oke, saya siap. masih untuk kepala 3 dulu. Mungkin bisa di-share hobinya Pak. Barangkali ada yang salah satu dari penonton kita atau partisipan kita punya hobi yang sama Pak Camat, bisa bareng-bareng. Di pandemi ini mungkin di season berikutnya sebelumnya hobi saya Zoom gitu kan. Tapi di pandemi ini untuk menjaga stamina saya lebih senang sepedaan gitu. Gitu Kalau ya. hari libur, Sabtu atau Minggu, atau mungkin pada saat sore hari saya sepedaan gitu. Berarti sekarang hobinya itu bersepeda ya. Di masa pandemi untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, berkeringat gitu ya Pak ya. Tetap olahraga, jaga stamina gitu kan. Gitu. Oke, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Nah, itu mungkin perkenalan dari narasumber kita kali ini, dari Ketua Satuan Gugus COVID-19 di Kecamatan Bongas. Oke, teman-teman partisipan Bongas Rumpi yang sudah hadir pada session kita kali ini, silakan tulis di kolom komentar hadir, karena akan ada giveaway Pak. Kita juga akan ada giveaway pulsa 25.000 untuk 3 orang pemenang, karena nanti juga Pak Camat akan kasih pertanyaan secara spontanitas nih untuk teman-teman partisipan. Dan ada juga giveaway untuk partisipan aktif kita, 3 orang pemenang juga nih Pak. Jadi tonton terus sampai akhir, karena ini berita yang sudah sangat viral dan terkini ya. Makanya kita kemas dengan siaran eksklusif Bongas Ngerumpi. Oke, Pak Camat, kita digemparkan oleh berita pada hari Senin kalau nggak salah ya, di kanal Diskominfo Kabupaten Indramayu. Nah, bagaimana Pak Camat sebagai Ketua Satuan Gugus COVID Kecamatan Bongas menyikapi hal ini? Mungkin bisa share supaya masyarakat tahu Pak, situasi dan kondisi Bongas pada saat ini terkait COVID-19. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya akan ceritakan latar belakang terlebih dahulu ya, sebelum kita situasi pada saat sekarang gitu tuh. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua gitu tuh, seperti kita ketahui bersama gitu tuh, di bulan zonasi itu kita sempat zona hijau, dan pada saat itu kita zona kuning dan zona oranye. Nah, pada saat zona oranye, kami dari pemerintah Kecamatan Bongas selaku Satgas COVID-19 dan puskesmas yang ada. Kebetulan kita punya 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Bongas dan Puskesmas P2P.
Jelaskan kenapa sudah masuk, belum ada yang ada problem gitu tuh. Nah, kita melakukan edukasi, kemudian mengundang stakeholder terkait, Dr. Wawan langsung yang menjelaskan. Nah, kemudian setelah itu juga alhamdulillah betul. Kita sempat masuk ke zona kuning kembali. Nah, November wilayahnya terlebih dahulu. Rapid test, ya, hasil rapid testnya positif, dan memang hasil swabnya belum keluar waktu itu ya. Dan pada saat jenazah gitu dikirim ke wilayah Kecamatan Bongas, kami juga koordinasi dengan pihak rumah sakit, dengan dinas kesehatan, dan menggunakan protokol COVID-19 tentunya ya. Nah, kemudian setelah hasil swabnya keluar, nah kemudian di salah satu pondok pesantren juga itu dilakukan swab ya, untuk siswa atau siswi atau mungkin santri dan santriwati di salah satu pondok pesantren tersebut. Dan puskesmas wilayah kerjanya ini hasilnya gitu tuh, dari sekian yang telah di swab itu ya, itu pertama saya dapat informasi waktu itu malam dari Pak Haji Yadi, surveilan puskesmas Bongas, puskesmas Bongas itu 17. Saya malam-malam waktu itu masih ke kesehatan karena memang mungkin sudah malam, mungkin petugas yang dari dinas kesehatan juga sedang tugas atau mungkin sedang istirahat. Nah, kami dapat informasi paginya, nah, itu ternyata memang 20 tuh. Nah, kemudian sempat besoknya lagi gitu tuh. Ada susulan. Ada susulan karena memang hasil labnya itu berbeda gitu tuh. Tempat labnya berbeda. Ada susun lagi 8. Nah, mungkin Mbak Dewi juga kemarin mengetahuinya. Betul, ya. Betul. Tadi kita langkah pemerintah Kecamatan Bongas ini Satgas COVID-19 ini ya. Kita selain koordinasi dengan Puskesmas Bongas, kemudian langsung mengundang pihak desa ya. Paku dalam hal ini beserta sekdes, kemudian koordinasi pendekatan dengan pihak pondok pesantren, kita mencari alternatif isolasi, tempat isolasi yang layak gitu kan, ya. Karena di sini ada yang memang santri maupun santriwati, siswa atau siswi, dalam arti harus dipisah nih tempat isolasinya. Nah, kemudian kita melakukan koordinasi untuk langkah-langkah berikutnya, pihak puskesmas, kemudian kecamatan, pihak pondok pesantren, pihak desa untuk alternatif tempat isolasi rujukan gitu. Oke, mungkin itu hasil dari pertemuan kita kemarin ya Pak ya, terkait pertemuan evaluasi yang dihadiri oleh ketua pondok pesantren yang baru, terus juga ada ketua MUI, ada kan ya Pak? Ya, Pak Haji Juhali. Iya, ada Pak Camat, ada Kepala Puskesmas, dan saya sendiri sebagai perwakilan dari NGO Non-Government Organization di wilayah Kecamatan Bongas. Langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Bongas memang sudah cukup signifikan ya Pak ya. Mungkin tinggal bagaimana, karena kemarin saya dapat informasi informasinya telat, mungkin ada tambahan siswa yang terkonfirmasi jumlahnya 8. Ya. Makanya langkahnya juga kita harus membuat inform konsen untuk para orang tua apakah setuju atau tidak jika rujukannya di sekolah itu juga. Nah, mungkin kita juga harus tetap SOP protokol COVID-nya Pak. Kalaupun memang di rumah sakit sudah tidak memadai untuk rujukan COVID-19-nya. Nah, mungkin ini peran pemerintah nih di sini, bagaimana kecamatan, puskesmas, desa bisa bersinergi dalam memutus mata rantai di Kecamatan Bongas. Tentu ini sudah sangat aktif sekali dari pemerintahannya juga, tinggal kita bagaimana memonitoring dan evaluasi siswa atau siswi yang sedang di karantina ini ya Pak ya. Betul.
Oke, sebelum kita lanjutkan, kita sapa-sapa dulu nih yang sudah hadir nih Pak. Ada Zahra Limon dari Taiwan yang selalu hadir. Ada Andri M. Ilmi dari Bapeda juga hadir. Ada Anggit Helia Sinova. Ada Sodikin Ceblok juga hadir. Ada Ang Nasir dari pemerintahan desa Cipedang ya hadir. Ada Eka Kakak Samudra, halo kakak dari Bandung juga hadir. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton siaran Bongas Rumpi kali ini. Jangan lupa stay tune terus ya, karena akan ada giveaway dan informasi terupdate tentang di Kecamatan Bongas terkait COVID-19. Setelah itu Pak, tadi sudah itu ya data-datanya sekitar 28 orang. 28 sekarang ini. 28 orang serta penanganannya, dan akan informasinya akan ada swab ulang ya Pak ya. Betul. Bagaimana Pak informasinya? Nah, setelah kami koordinasi dengan pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan, ya insya Allah besok ya, besok hari Sabtu kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Tim dari Kabupaten dan Dinas Kesehatan akan datang langsung ke salah satu pondok pesantren ya di wilayah Kecamatan Bongas, dan nanti untuk melakukan swab ya buat siswa dan siswi ya di salah satu pondok pesantren tersebut, termasuk pihak keluarga seperti itu ya. Berarti orang tua dari santri tersebut juga akan diswab ya Pak ya? Tidak menutup kemungkinan bisa jadi. Oke, terima kasih informasinya Pak. Mungkin itu situasi terkini tentang COVID-19 di salah satu pondok pesantren di wilayah Kecamatan Bongas yang sedang mungkin jadi trending topik di wilayah Kabupaten Indramayu, karena ini merupakan klaster pesantren ya Pak ya. Jadi itu penanganan yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintahan. Lalu bagaimana ketika sudah terjadi seperti ini Pak, sosialisasi mungkin kepada masyarakatnya bagaimana? Silakan, mumpung ini warga Bongas kebanyakan yang menonton nih Pak. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian dan seluruh lapisan masyarakat Bongas khususnya gitu, kami tidak bosan-bosannya sebenarnya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Bongas untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 atau COVID-19 kata orang Indramayu ya. Yaitu tetap memakai kayak Dewa 19 dong Pak. Yaitu dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan ya, cuci tangan pakai sabun tentunya, kemudian menjaga jarak seperti itu. Gitu. Lalu menurut Pak Camat nih sebagai satuan gugus COVID, langkah-langkah apa sih untuk supaya si masyarakat konsisten dalam menerapkan 3M ini? Apakah memang sudah sering dilakukan razia di jalan atau gimana Pak? Kebetulan kemarin dengan Pak Kapolsek ya, Pak Gatot Kuncoro, dan ini juga menindaklanjuti hasil rapat kami Selasa kemarin tanggal 24 November ya di Pendopo Kabupaten Indramayu, seluruh camat diundang, dan Pak PJS Bupati juga menyampaikan agar setiap camat melakukan laporan dan melakukan langkah-langkahnya, dan di situ juga hadir juga Pak Kapolres, dan Kapolres juga menekankan kepada Kapolseknya agar koordinasi dengan pihak Muspika itu di kecamatan. Ya, kemarin hari Senin ya kita telah melakukan razia atau mungkin operasi justisi ya gitu. Kemarin udah koordinasi dengan Pak Kapolsek Pak Gatot Kuncoro, dan ini untuk masyarakat ya yang di wilayah Kecamatan Bongas jangan kaget, artinya kalau memang ada operasi justisi gitu tuh, karena mulai Senin kemarin kita sudah diberlakukan ya. Jadi yang tidak memakai masker ya ini akan diingatkan kembali, dan di satu sisi juga kita ada operasi justisi, dalam ini operasi simpatik juga. Pak Kapolsek juga memberikan atau membagikan masker kepada masyarakat yang tidak memakai masker gitu. Tapi sebelumnya mungkin diberi tindakan atau teguran terlebih dahulu. Ada sanksi ya Pak, sanksi sosial mungkin ya? Sanksi sosial memang betul. Iya. Oke, terima kasih. Itu mungkin sosialisasi kepada masyarakat supaya tetap menerapkan 3M-nya, menjaga jarak, menggunakan masker, dan sering mencuci tangan. Karena masyarakat itu Pak,
sudah termakan. Menurut saya nih yang yang di lapangan yang saya baca, masyarakat sudah termakan isu bahwa corona sudah hilang, makanya masyarakat tidak boleh lengah dengan kejadian ini. Tentunya ada banyak hikmah gitu kan. Kita juga harus ikhtiar dan tidak boleh menyepelekan, ya Pak ya. Ya itu yang harus kita tangkis ya. Terkadang kami juga dari Mustika beserta stakeholder terkait juga menyampaikan pada momen-momen tertentu atau pada acara tertentu maupun non formal juga gitu tuh. Seperti pada saat kunjungan kami juga sampaikan tetap memperhatikan protokol COVID-19, 3M, kemudian pada saat tahlilan manakala kami juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan, kita sampaikan untuk protokol COVID-19 seperti itu. Dan kemarin untuk langkah-langkah yang telah kami lakukan sebelumnya, ya artinya yang perlu kami sampaikan kembali tadi ada yang kelewat. Pemerintah desa, salah satu pemerintah desa ya di Kecamatan Bongas telah melakukan penyemprotan desinfektan juga di samping pemerintah desanya tersebut, termasuk di salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah Kecamatan Bongas. Kemarin telah dilaksanakan ya. Kemudian Pak MP atau Kasih Terapit juga ikut memantau, memonitoring, termasuk juga Pak Sekmat kemarin juga ikut serta ya dengan Mbak Dewi juga terkait dengan tempat isolasi ya, seperti itu untuk persiapan untuk acara besok hari Sabtu seperti itu. Baik Pak. Mungkin ini juga warning untuk para sekolah institusi di sekolah ya Pak ya, karena memang kita juga tidak boleh menyepelekan. Kenapa Ikatan Dokter Anak Indonesia melarang keras untuk ada kegiatan belajar mengajar di sekolah ini, karena memang pasti akan terjadi klaster anak atau di sekolah maupun di pesantren. Dan ini akan susah untuk memutus rantai penyebarannya kalau kita sendiri tidak aware atau peduli terhadap lingkungan kita. Jadi mungkin bagi para partisipan yang sudah menonton siaran Bongas Ngerupi kali ini bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat secara masif, karena COVID-19 itu sudah ada di dekat kita gitu, sudah sejengkal dengan kita ya. Karena di Bongas memang tadi sudah dipaparkan sama Pak Camat sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 di wilayah Kecamatan Bongas. Oke, teman-teman partisipan Bongas Ngerupi, barangkali ada pertanyaan bisa langsung diketik di kolom komentar terkait situasi kondisi COVID-19 di wilayah Kecamatan Bongas. Kita juga sapa lagi di sini sudah hadir, ada Nawi Sanjaya, ada Ernianti juga hadir. Silakan bagi para partisipan yang mau bertanya, kita buka pertanyaan ya sebelum waktunya habis, nanti akan dijawab oleh narasumber kita kali ini. Oke, teman-teman, mungkin Pak Camat juga jangan bosan untuk mensosialisasikan bahwa pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah ada dua teori yang mungkin yang menjadi landasan kita, karena penularan itu sekarang mungkin bisa melalui airborne atau udara ya Pak ya. Jadi masyarakat harus tetap menggunakan masker kemanapun ketika keluar rumah, karena kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri Pak. Di rumah kita ada orang tua, ada anak mungkin ya, yang bisa menularkan kepada keluarga tercinta kita. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu. Oke, para partisipan Bongas Ngerupi, di sini juga sudah hadir. Ada admin Kecamatan Bongas, salam. Ada Anggowo juga dari SMP DS juga hadir. Lalu Pak, kita juga, makanya kenapa momen ini sangat dekat dengan persiapan HAS 2020 nih Pak, karena kita kan sudah melakukan kegiatan secara komprehensif setiap tahunnya untuk Hari AIDS sedunia. Nah, rencananya Kusuma Bongas akan melakukan persiapan peringatan Hari AIDS sedunia 2020 tentunya melalui virtual. Jadi melalui tidak akan ada tatap muka dan kontak, karena kita juga ngeri di lapangan. Anak-anak tidak boleh ada kumpul-kumpul. Nah, di sini juga Pak ada tanggal 1 Desember
1 Desember itu peringatan Hari AIDS Dunia, World AIDS Day di dunia memperingati Hari AIDS. Jadi teman-teman khususnya di wilayah Kecamatan Bongas kita minta dukungan, yaitu membuat gerakan membuat Tribun. Nanti kita minta tolong nih sama Pak Camat. Jadi Pak Camat menggerakkan para aparaturnya atau staffnya untuk membuat Tribun, Pak. Tribun tuh jadi frame yang isinya apa ya? Isinya motivasi atau kata-kata tentang Hari AIDS Dunia. Jadi itu gerakan 1 Desember kita harus menggunakan Tribun supaya tergerak dan apa ya, masyarakat ingat gitu kan momen-momen Hari AIDS Dunia. Oke, lalu mungkin Pak Camat apa yang akan disampaikan terkait COVID-19 di wilayah Kecamatan Bongas untuk apa ya? Karena mohon maaf Pak, sampai saat ini kita juga kalau di kecamatan, puskesmas, muspika sudah terlihat nih gerakan-gerakannya. Yang masih belum terlihat tuh di pemerintahan desanya nih Pak. Bagaimana nih peran Pak Camat sebagai ketua gugus Satuan COVID Satgas? Iya, rencana kita minggu depan insya Allah akan mengundang ya di tataran desa gitu kan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati ya pada saat rapat camat di Pendopo kemarin. Kita sebenarnya dalam waktu dekat kemarin sudah mengagendakan, tapi kita fokus dulu kemarin ke salah satu pondok pesantren tersebut dan di salah satu desa tersebut. Insya Allah kita minggu depan kita akan mengundang ya untuk satgas yang ada di desa gitu kan, untuk langkah-langkahnya. Kemarin kami ucapkan terima kasih juga desa yang sudah melakukan penyemprotan ya. Bahkan kami juga sebelumnya pada tanggal 10 November ya, bertepatan dengan Hari Pahlawan ya. Kami juga dengan stakeholder terkait, baik itu dengan K3S, kemudian PGRI, kemudian dari Korpri, itu dalam rangka Hari Pahlawan, Hari Guru dan Hari Korpri juga. Kita bekerja sama dengan PMI melakukan donor darah, kegiatan donor darah. Itu juga melakukan salah satu upaya untuk mengecek suhu tubuh kita, kemudian untuk mengecek kesehatan kita, kemudian termasuk hemoglobin kita. Itu rutin kita pemerintah kecamatan tiap 3 bulan sekali gitu kan, untuk melakukan kegiatan donor darah ya. Kemudian kami juga kami setelah koordinasi dengan Satuan Gugus Tugas Kabupaten terkait dengan SOP gitu kan, standar operasional prosedur. Kita juga sudah mendapatkan salinannya. Sebenarnya di sini sudah jelas ya gitu tuh. Kita tinggal penerapannya. Nah, makanya nanti kita akan informasikan kepada pemerintah desa juga gitu tuh. Di sini sudah jelas ada beberapa SOP ya, baik penerapan prokes ya, protokol COVID kesehatan, protokol kesehatan terkait dengan COVID-19 ini, baik di kegiatan bekerja di tempat bekerja, kemudian untuk pengunjung tamu, kemudian kegiatan aktivitas usaha tertentu, ya, kemudian terkait dengan aktivitas usaha tertentu tingkat kabupaten. Ya. Di sini dijelaskan gitu tuh beberapa SOP-nya, ya, termasuk juga pernikahan dan syukuran dan di rumah ini, gitu ya. Kita juga ada SOP-nya, mungkin kita akan libatkan juga KUA ya gitu tuh. Di sini juga di SOP itu dijelaskan pengertian, tujuan, kebijakan dan prosedurnya, gitu, seperti itu. Termasuk juga sosialisasi perubahan perilaku dan non justisial penertiban, ini kita ada SOP-nya seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan pada saat pertemuan rapat koordinasi di tingkat kecamatan di awal bulan Desember berarti ya, untuk minggu depan. Gitu. Oke, baik Pak. Mungkin itu ya SOP yang sudah dibuat ya Pak ya dari Satuan Gugus Tugas Kabupaten Indramayu. Mungkin bisa diterapkan secara konsisten dan komitmen di wilayahnya masing-masing. Karena sebelum adanya kasus ini di Bongas, marak sekali masyarakat yang mengadakan hajatan atau syukuran. Nah, pada situasi seperti ini, apakah ke depan akan ada izin penyelenggaraan hajatan atau gimana Pak? Ya, kemarin kita dibahas ya di pendopo gitu terkait dengan hajatan atau hiburan. Pada dasarnya hajatan atau hiburan ini masih diperbolehkan dengan catatan harus ada izin ya dari Satgas COVID-19 ya.
gitu tuh. Kemudian tetap harus memperhatikan protokol COVID-19 seperti itu. Karena Pak PJS Bupati juga artinya menyampaikan di samping kita penanggulangan atau pencegahan COVID-19, tapi di satu sisi juga kita perekonomian jangan sampai lemah, jangan sampai rapuh seperti itu ya. Beliau juga memahami sebelumnya Pak PLT Bupati juga telah dilakukan audiensi dengan petugas seni atau mungkin seniman-seniwati yang ada di Kabupaten Indramayu, telah melakukan audiensi untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Gitu. Karena memang di Bongas juga banyak seniman-seniwati ya Pak ya, makanya ini menjadi ancaman keras untuk perekonomian mereka gitu kan. Karena binaan kita juga banyak yang jadi dalang depo gitu, jadi mereka sering mengeluh dan ya kita doakan saja semoga pandemi ini cepat berakhir karena Amin. ini tentu ikhtiar kita bersama gitu kan, tidak hanya tugasnya pemerintah sudah melakukan upaya yang sangat maksimal tapi masyarakatnya tidak mengindahkan, tentu ini jadi hal nonsens, omong kosong. Jadi mungkin masyarakat di wilayah Kecamatan Bongas khususnya dan umumnya di Kabupaten Indramayu tetap patuhi protokol dan anjuran pemerintah, aturan pemerintah. Iya, kami harapkan juga itu kesadaran masyarakat ya supaya ditingkatkan kembali gitu ya. Termasuk juga di kegiatan keagamaan gitu ya, gitu. Termasuk juga protokol kesehatan tetap dilaksanakan yang di masjid gitu kan, ya. Tetap harus ada physical distancing seperti itu, ya. Oke. Kita kembali lagi di layar ini ya, kaca ada Jahranimun. Ada pertanyaan dari Jahranimun nih Pak. Ya. Kapan wilayah Bongas diciptakan lapangan pekerjaan untuk anak muda yang masih pengangguran Pak? Mungkin di luar kota tapi kita harus jawab ya Pak karena ini Di yang mana? layarnya. Di luar kotanya? Gimana Pak? Pertanyaannya? Adanya di mana? Ada di luar kota? Dia ada di luar negeri Pak. Oh, di luar negeri. Mungkin persiapan ketika dia berada di Indonesia atau di Bongas, apakah ada cipta lapangan kerja untuk anak-anak muda? Dia aja lagi di Taiwan. Iya. Mungkin Bapak bisa menjawab atau bersinergi dengan dinas pemerintahan. Iya betul, ya. Sebenarnya ini dari Dinsosnaker gitu kan sudah membuka job fair gitu, job ini ya gitu untuk terkait dengan lapangan pekerjaan gitu ya. Oke, kami nanti akan informasikan kembali ya mungkin melalui YKB di sini di Bongas Grupi atau mungkin nanti saya informasikan minta WA-nya nomornya terkait dengan lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Indramayu setelah saya koordinasi dengan Dinas Sosnaker. Iya. Itu ya. Iya. Mungkin saya juga akan menambahkan nanti Pak Camat akan berkoordinasi dengan Disnaker Kabupaten Indramayu terkait karena yang saya tahu akan banyak pelatihan-pelatihan untuk anak-anak muda misalnya menjahit atau sesuai dengan minat dan kemampuannya gitu. Betul. Mungkin bagi para remaja yang berminat untuk misalnya karena penyediaannya ada salon untuk laki-laki, mekanik, bisa dikumpulkan dan nanti Disnaker bisa datang ke kita untuk memberikan pelatihan. Iya, gitu. termasuk kemarin juga dinas sosial ya, kalau tidak salah juga sempat. Betul, dinas sosial juga sudah berkunjung dan jadi narasumber kita, Ibu Kabit, Ibu Kabit, Ibu Atu. Jadi mungkin PR buat Pak Camat juga menjembatani Disnaker suruh hadir Pak nih Pak, karena banyak. Oke teman-teman, mohon maaf ya karena ada trouble nih, operatornya sepertinya sedang galau jadi ada sesuatu yang kepencet. Oke, kita lanjut ya Pak Camat ya, tadi sampai mana ya? Lupa saya. Sampai ke salam-salam tadi ada Mas Opi kali ya. Iya, betul. Ada sudah menjawab pertanyaan dari Jahranimun. Tadi kita akan mengundang dari Disnaker untuk pelatihan pemuda, anak muda di wilayah Kecamatan Bongas yang menjadi PR kita nanti untuk bulan depan, stakeholder kabupaten. Mungkin Pak Camat sebelum kita beranjak ke informasi peringatan Hari AIDS dan sebagainya di wilayah Kecamatan Bongas, mungkin ada informasi yang perlu disampaikan terkait di pemerintahan Kecamatan Bongas, silakan. Ya, sebelum ke pemerintahan Kecamatan Bongas, kami juga dapat informasi ini juga dari data kawan-kawan COVID-19 ya, Kabupaten Indramayu. Punten warga masyarakat Kecamatan
bukan berarti kami menakuti, tapi tetap harus waspada karena terkait dengan COVID-19 ini ya. Ini yang sudah terkonfirmasi se-Kabupaten Indramayu itu sejumlah 684, artinya udah menembus angka 600. Kemarin kita masih 400, 500, sekarang udah 600 ya. 684 itu memang ada yang sudah sembuh yaitu 265, ada yang masih perawatan 379, dan ini meninggal 40 ya. Itu. Jadi kita harus tetap waspada bahwa COVID itu masih ada ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kiriman WA atau mungkin di media cetak atau mungkin di elektronik juga mendapatkan informasi gitu kan, bahwa mungkin teman di Klatim saya ya, Klat PKA kemarin aja ada yang sudah dirawat gitu tuh ya. Dia menyampaikan pesan, artinya memang COVID ada dan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Dan kemarin juga Punten mohon izin, salah satu profesi yang sama dengan saya itu juga artinya terkonfirmasi gitu kan ya. Dan ini juga kalau misalkan dapat kiriman WA juga kemarin Bupati Situbondo ya menyampaikan juga begitu luar biasanya gitu tuh yang dirasakan manakala terkena COVID-19 ya. Kemudian untuk tingkat kecamatan Bapak Ibu sekalian ya, ini terkait dengan rapid test yang akan dilaksanakan atau mungkin sekarang sudah berlangsung ya. Ini untuk rapid test KPPS di wilayah kerja Puskesmas Sidamulya maupun Puskesmas Bongas, Bapak Ibu sekalian, untuk kami informasikan ini bekerja sama dengan Puskesmas Bongas dan Sidamulya dan Dinas Kesehatan. Untuk KPPS yang kemarin telah dilantik dan sekarang akan melaksanakan tugasnya, kemudian sebelumnya akan kita rapid test. Dan untuk tadi pagi ya, ini untuk Desa Cipedang ya, tadi sudah dilaksanakan ya. Untuk wilayah Puskesmas Sidamulya ini 4 desa ya, yaitu Cipedang, Sidamulya, Bongas, dan Cipaat. Untuk Cipedang tadi pagi ya, Jumat tanggal 27 November. Kemudian untuk Sidamulya besok ya, siap-siap untuk KPPS yang ada di Sidamulya. Kemudian untuk Desa Bongas itu KPPS-nya nanti akan di rapid test Senin 30 November ya, bertempat di aula desa masing-masing ya. Kemudian Cipaat hari Rabu tanggal 2 Desember ya 2020 ya. Kemudian untuk wilayah Puskesmas Bongas ini untuk Desa Margamulya hari Senin tanggal 30 November. Untuk Desa Kertajaya hari Selasa 1 Desember 2020. Untuk Desa Kertamulya hari Rabu tanggal 2 Desember 2020. Dan untuk Desa Pelawangannya yaitu hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Itu ya KPPS yang akan dilaksanakan rapid test ya, sesuai dengan jadwal. Mohon kehadirannya gitu tuh. Tadi di Desa Cipedang, informasi yang kami terima ada 4 ya anggota KPPS yang belum rapid test seperti itu. Jadi sekali lagi kami informasikan dan kami harapkan kerjasama dengan PPK dan pemerintah desa untuk KPPS-nya untuk dilaksanakan rapid test sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Itu mungkin info terkait pilkada ya Pak ya. Nah, kita menyambung ada pertanyaan dari Sodikin Cemblok nih Pak. Untuk 9 Desember nanti bagaimana ya Pak prosesnya biar aman? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Untuk pilkada? Pilkadanya, karena mungkin khawatir kali ya, ini masyarakat Bongas juga soalnya. Jadi bagaimana SOP-nya untuk pilkada yang aman dari COVID? Indramayu, Kabupaten Indramayu secara nasional pernah dilaksanakan gladi ya terkait dengan pelaksanaan pilkada. Kemudian kami juga kemarin dengan Pak Ketua PPK Kecamatan Bongas ya berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan nanti pada hari H-nya. Dan kemarin juga kami ya dengan Muspika ya menginformasikan ya melakukan kegiatan sosialisasi ya, peningkatan partisipasi ya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Kemarin alhamdulillah minggu kemarin telah dilaksanakan karena memang hasil rapat di aula PGRI ya gitu tuh. Ini
angka partisipasi yang diharapkan nanti untuk pilkada itu 77%, gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali, gitu. Makanya kami dari pemerintah Kecamatan Bongas, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Danramil atau yang mewakili, gitu kan, telah melakukan sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih, gitu ya. Nah, untuk pelaksanaannya, gitu tuh ya. Bapak Ibu sekalian, pada saat sosialisasi juga pernah kami sampaikan ya. Nanti untuk TPS tetap memperhatikan protokol COVID-19. Nanti di situ tempat cuci tangan sudah dipastikan ada. Kemudian sebelum melakukan pencoblosan, warga masyarakat yang telah mendapatkan C undangan nanti dicek dulu suhu tubuhnya ya, gitu, dengan termogram, gitu tuh. Kemudian kami harapkan juga kepada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan agar tetap menjaga kesehatannya, mudah-mudahan tidak melebihi dari 37,3 derajat Celcius, seperti itu. Kalau memang di bawah itu sesuai prosedural, gitu kan, tetap bisa melaksanakan pencoblosan. Kalau misalkan ada yang warganya 37,3 derajat Celcius, mungkin akan ditempatkan bilik khusus untuk warga yang suhu tubuhnya di atas atau mungkin sama dengan 37,3 derajat Celcius. Bukan berarti kami mendiskriminasikan atau memojokkan bahwa warga tersebut adalah terpapar COVID-19, tidak. Tapi langkah-langkah nanti ke depannya itu, manakala ada warga yang suhu tubuhnya 37,3 derajat Celcius, mungkin kita harus melakukan langkah-langkah ke depannya, apakah itu nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut ya dengan pihak medis yang ada di wilayah Kecamatan Bongas, baik dengan puskesmas atau mungkin dengan tim satgas yang ada di Kecamatan Bongas, seperti itu ya. Kemudian nanti pada saat TPS di pilkada ini ya, di TPS itu disiapkan, kalau sebelumnya itu kita kan dicelupin, gitu tuh. Nah, sekarang ditetes, seperti itu. Informasi yang ada di biar tidak ada kontak ya, Pak ya. Betul. Kemudian kita juga di masing-masing TPS ini disiapkan masker, tapi dari 20% yang ada di DPT, seperti itu. Gitu. Ini perlu diperhatikan, bukan berarti setiap TPS itu menyediakan seluruh untuk DPT gitu ya. Tidak. Tapi 20% dari DPT yang ada, seperti itu ya, gitu. Jadi kami harapkan warga masyarakat pada saat datang ke TPS tetap harus memakai masker, seperti itu. Walaupun nanti TPS nanti menyiapkan sejumlah 20%, gitu tuh. Apakah ada timing atau waktu, Pak, untuk misalnya kan yang datang biasanya yang paling banyak itu di jam-jam awal ya, pagi gitu kan. Pagi ya. Bagaimana mensiasati supaya tidak ada kerumunan? Apakah akan ada timing penjadwalan atau gimana? Ya, kita sesuai dengan jadwal ya. Mungkin nanti tempatnya ya, kursinya kita jaga jarak seperti itu ya, diperbanyak seperti itu. Dan kami harapkan juga warga masyarakat juga menghindari kerumunan ya. Kemudian nanti kita akan sosialisasikan kembali ya kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pilkada ini ya. Tentunya kami juga akan koordinasi dengan Ketua PPK Pak Arif ya, begitu ya, untuk dilaksanakan apakah itu nanti akan dilaksanakan kembali terlebih dahulu, gitu tuh ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini nyambung ya Pak antara integrasi COVID dengan pilkada karena memang mendekati pilkada. Iya. Jadi pertanyaannya banyak nih tentang pilkada juga. Menyambung nih, ada Jahranimon juga. Pak, kalau yang di luar negeri ikut pilkada nggak tanggal 9 Desember? Bagaimana untuk hak-hak para buruh migran yang ada di luar negeri nih Pak? Iya. Iya. Untuk warga yang ada di luar negeri ya, gitu. Iya. Tetap bisa melaksanakannya, gitu tuh ya, gitu. Kami akan koordinasi lagi ke pihak PPK ya, Kecamatan Bongas, Pak Arif ya. Ini mangga kan, barangkali jawabannya kami belum memuaskan. Nanti kami akan koordinasi lagi ke Ketua PPK. Mungkin nanti berikutnya kita undang khusus ya. Undang khusus ya, untuk lebih jelas PPK-nya ya. supaya lebih jelas. Betul. Ada pertanyaan dari teman-teman karena memang
ini sangat keterkaitan sekali antara pilkada dengan COVID-19 gitu Betul, kan. betul. Jadi mungkin yang akan menjawab ya pihak yang lebih berwenang di hal Betul. itu. Oke, kita skip, ada pertanyaan lagi nih. Pak Sodikin ceblok. Tetap pasti banyak kerumunan Pak pas 9 Desember nanti, usul aja. Iya. Kalau bisa diadakan kloter-kloter atau gimana? Mungkin tadi yang saya sebutkan Pak. Mungkin ada timing waktunya. Timingnya ya. Nomor Seperti- urut sekian atau sekian datang jam sekian gitu. Ya, seperti pembagian bansos ya, seperti itu Betul, ya. betul. Betul. Karena kan masyarakat kan apa ya, susah ya Pak ya. Susah ketika ia berkerumun, pasti ada interaksi dan tidak ada jarak gitu kan. Mungkin inilah karena di TPS mungkin saya juga pernah menjadi ketua KPPS ya. Ada Samsung kali ya yang akan menjaga jarak dan lain sebagainya. Iya, Itulah betul. pengaruhnya mungkin Pengamanan langsung akan ya. lebih dimaksimalkan. Betul. Terima kasih masukannya, Mas siapa? Sodikin Ceblok. Sodikin ya, betul. Nah, Nanti kita akan antisipasi ya langkah-langkah yang untuk menghindari kerumunan ya, seperti itu ya. iya. Oke, baik para partisipan Bongas Serumpi, waktu kita sudah 47 menit kita menemani teman-teman semua. Sebelum saya ke sesi berikutnya, dan mungkin tadi juga ada pernyataan dari Mas Opik keren nih terkait lebih bagus di Kecamatan Bongas membuat KDS Kecamatan Bongas, karena memang pemerintah Kecamatan Bongas sudah aware terhadap isu-isu HIV, apalagi didukung oleh Yayasan Kusuma Bongas. Tadi mungkin masukan bagus sekali, mungkin kita akan terapkan Dari nanti. Pak Opik ya. Ya, Ya, siap Mas Opik. Oke, baik Pak, karena memang waktu kita juga sudah limit ya. Mungkin Pak Camat sudah punya 3 pertanyaan. Kita kasih 1 pertanyaan dulu nih Pak untuk para partisipan Bongas Serumpi. Saksikan ya, karena memang yang kita pilih itu cepat dan tepat, cuma 3 menit waktunya untuk menjawab pertanyaan. Silakan Pak, pertanyaan pertama dari Pak Camat. Ya, kalau tadi menyimak dari awal, mungkin rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian mencatat atau mengingat gitu tuh ya, bahwa langkah sebelumnya kami pemerintah Kecamatan Bongas juga atau Satgas COVID-19 ini dengan kecamatan ini, kami telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan gitu kan ya. Kita mengundang narasumber ya, mungkin kalau YKB kemarin mengundang kasihnya ya. Kasih P2P. Ya, kalau kita kemarin mengundang kabitnya gitu tuh ya. Nah, pertanyaannya tanggal berapakah gitu tuh ya? Kami pemerintah Kecamatan Bongas atau dalam ini Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan Bongas mengundang Kabit P2P ya. Ini Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu gitu ya. Oke, pertanyaan pertama sudah dilontarkan oleh Pak Camat. Pada tanggal berapa pemerintah Kecamatan Bongas mengundang narasumber dari Kabit P2P Kabupaten Indramayu? Silakan dijawab untuk para partisipan yang sudah menunggu dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Waktunya 3 menit dari sekarang. Oke. Nah, mungkin Pak Camat ada selain kita menunggu jawaban dari para partisipan Bongas Serumpi, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan lagi terkait COVID-19 dan pilkada gitu. Iya. Ada nggak Pak? Iya, lagi terkait dengan COVID-19 ini memang kemarin juga menyampaikan dari masing-masing Pordapil camat ya, masing-masing dapil atau mungkin ekskuadanaan. Salah satunya tingkat kesadaran masyarakat ini memang sudah mulai menurun gitu kan. Bahkan kekurangan kepercayaan kepada pihak aparat ya gitu. Memang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, ini penyakit atau virus ini tidak kelihatan gitu ya. Mungkin orang menganggap ini tidak ada gitu kan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau memperhatikan di rumah sakit atau mungkin keluarganya yang mungkin dirawat di rumah sakit, ini sangat jelas gitu kan, bahwa COVID-19 itu masih ada ya. Bapak Ibu sekalian, ya kalau memang sudah ada gejala seperti itu ya gitu. Artinya kami perlu informasikan juga nih, Mbak Dewi. Ini kami juga dapat kiriman ya terkait dengan bedanya batuk biasa atau mungkin terkait dengan COVID-19 ya. Perbedaannya. Silakan Pak di-share supaya masyarakat kita tahu. Bapak Ibu sekalian ya, kalau
batuk kering plus bersin itu mungkin dikarenakan polusi udara Pak Dewi. Iya. Batuk kering tambah bersin. Tapi kalau batuk disertai lendir dan bersin dan pilek, ini namanya pilek biasa ya. Kemudian kalau batuk kemudian disertai lendir, bersin, pilek, nah sakit tubuh, lemas dan demam ringan, ini namanya flu ya. Nah, tapi manakala sudah batuk kering, ada bersinnya, nyeri tubuh, lemah, demam tinggi, kesulitan bernapas, hilangnya indera pengecap dan perasa, itu coronavirus atau COVID-19 seperti itu sekalian ya. Ya, itu mungkin yang disampaikan Pak Camat terkait perbedaan batuk, ya batuk biasa dengan batuk. Terkadang kita pas begitu ada orang batuk langsung Iya, wah, oh itu kan langsung diskriminasi gitu kan. Iya. Apa yang bersin juga gitu ya Pak ya, karena tentu ada perbedaannya, apalagi disertai dengan pneumonia atau sesak nafas gitu kan. Tapi memang kita perlu waspada juga. Betul, kita harus waspada karena sekarang itu kebanyakan klasternya klaster OTG Pak, jadi tanpa gejala. Yang di salah satu di Pondok Pesantren Kecamatan Bongas pun semuanya tanpa gejala. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan lengah untuk tetap mematuhi protokol COVID-19 ya. Oke, ini sudah ada yang menjawab nih. Pertanyaan pertama, Pak Hasan Danur Saisa Ajasan nih. Wah, from Puskesmas Bongas sudah menjawab. Tanggal 23 Oktober 2020, betul nggak Pak? 23? Iya. Bulan? Oktober. Coba lihat kalendernya dulu. 23 Oktober. Nanti ya guys, dilihat dulu. 23 Oktober itu hari Jumat ya? Hari Jumat. Salah. Jawabannya salah, kurang tepat Pak Haji Bos, silakan. Untuk para partisipan yang lain yang sudah tahu jawabannya, silakan ya. Wah, ini jalanimun juga Kami perlu informasikan atau mungkin kasih clue ya, pelaksananya itu sebelum cuti ya. Waktu itu ada cuti lumayan panjang juga ya, itu bertepatan dengan Maulid Nabi, yaitu sebelum dan sesudah. Nah, sebelum kita melaksanakan cuti, kita melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu waktu itu. Oke, itu ya. Mungkin waktunya juga habis nih Pak. Tadi kan saya kasih pertanyaan di menit ke-50 ya. Ini udah 54. Jadi pertanyaan pertama gugur. Gugur? Ya. Oke, Pak Camat, pertanyaan kedua ya? nih sudah disiapkan, silakan Pak. Kami Pertanyaan kasih kedua. tahu jawabannya dulu, yaitu tanggal 27 Oktober 2020. Nah, ya, itu Selasa. jawabannya tepatnya, 27 Oktober 2020. Kami Silakan. mengundang Kabid, yaitu Pak Dr. Wawan ya. Haji Wawan. Sekarang pertanyaan berikutnya Iya ya, dong. terkait dengan sekitar COVID Pak. COVID ya, Iya. masih COVID ya. Iya. Tadi saya sampaikan ya terkait dengan COVID-19, mungkin terkait dengan sekarang juga ada klaster pesantren gitu kan, ada klaster perkantoran gitu ya. Kemudian apalagi? Nah, kemudian pertanyaannya adalah kita agak sedikit ini lagi menyambung dengan pilkada, tidak apa-apa untuk pertanyaan. No problem, yang penting ada kaitannya. Artinya tanggal berapa gitu ya, gitu tuh, terkait dengan pilkada juga gitu kan ya. Ini ada banyak pertanyaan, kapan penanganannya, kemudian antisipasinya gitu kan. Nah, pertanyaan gampang saja ya, kalau misalkan agak susah nanti tidak ada yang bisa menjawab atau mungkin salah jawabannya. Iya, buat host berarti. boleh. Hari dan tanggal berapakah kita pemerintah Kabupaten Indramayu ya, masyarakat Kabupaten Indramayu akan melaksanakan pilkada ya gitu tuh, yaitu pemilihan kepala daerah atau pemilihan bupati dan wakil bupati Indramayu ya. Iya.
sekaligus sosialisasi kepada warga masyarakat karena memang terkadang masih ada ya yang belum yang belum tahu. tahu. Pada saat kami juga menyampaikan informasi di ujungan atau mungkin tahlilan dan sebagainya, ini terkadang masih ada masyarakat yang belum tahu, dan ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang ada di wilayah Kecamatan Bongas. Oke. Hari dan tanggal berapa? Pertanyaan kedua, hari dan tanggal berapa Kabupaten Indramayu akan melaksanakan pilkada? Silakan. Hari dan tanggal berapakah ulang tahunnya Pak Camat? Enggak, Udah bukan. saya ulangi. Jawabannya itu aja, pertanyaan itu aja. Tanggal dan hari dan tanggal berapakah pelaksanaan pilkada? Sudah dijawab. Sudah dijawab ini oleh Pak Hasan, tanggal 9 Desember 2020 hari Rabu katanya Pak. Iya. Siapa? Ih, Pak Pak Hasan. Hasan. Yeay. Pertanyaan kedua dijawab cepat dan tepat oleh Pak Haji Bos, Promkes Puskesmas Bongas. Oke. Aktif juga ya Promkes ini. Iya, akhirnya. Oke, pertanyaan ketiga karena waktu kita juga udah limit dan ada closing statement juga mungkin dari host dan narasumber. Jadi sudah siap Pak pertanyaan ketiga? Barangkali saya berikan kesempatan ke buat Mbak Dewi. Buat hostnya ya, Buat oke. hostnya. Mungkin narasumber keren luar biasa melemparkan untuk host. Oke, pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir ya. Lihat baik-baik mata hostnya. Pertanyaan ketiga, siapa ketua Satuan Gugus COVID Kecamatan Bongas? Apa nama lengkapnya? Dan gelarnya. Dan gelarnya, nama lengkap dan gelarnya. Silakan dijawab dengan cepat dan tepat, waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Yeay. Sambil kita nunggu pertanyaan selanjutnya dijawab oleh siapa, mungkin ada closing statement nggak dari Pak Camat terkait tips and trik supaya imunitas kita tetap terjaga gitu loh. Iya. Silakan Pak untuk closingnya. Iya, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian juga atau rekan-rekan juga sempat mendapatkan kiriman WA ya, pengiriman share dari teman-teman kita untuk tetap menjaga imunitas ya, kemudian untuk menjaga kesehatan tubuh, dan Pak Dr. Deden juga menyampaikan, artinya menyampaikan tetap bahagia gitu kan, jangan sampai stres gitu tuh ya. Karena pada saat kita mendengarkan penjelasan Pak Dr. Deden, dia selalu bahagia gitu kan, menyampaikan bahagia. Harus bahagia setiap saat ya Pak. Kemudian olahraga yang cukup gitu kan, bukan Teratur. berarti olahraga yang diporsir seperti itu. Kemudian makan juga yang pola artinya yang benar-benar sesuai dengan asupan gizi yang berimbang ya. Kemudian ya pola makan yang baik seperti itu. Oke, itu closing statement dari narasumber kita kali ini, Ketua Satuan Gugus Tugas COVID-19, yang jawabannya ini Pak, kita sudah ada yang menjawab nih, ajudannya Bapak. Ada Yuba Alta Indano. Jawabannya Ingkus Suara SSTP MSC. Yeay, pertanyaan ketiga dijawab. Tapi pulsanya untuk host. Ya. Oke, terima kasih atas partisipasi semua. Ini masih banyak yang menjawab, luar biasa sekali partisipan hari ini. Karena mungkin mengobati kerinduan juga untuk host kita yang satu ini. Luar biasa, terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Bongas, kepada teman-teman yang ada di luar dan yang ada di seluruh dunia mungkin. Karena memang Facebook kita sudah diakses oleh 10 negara gitu Pak. Jadi Walaupun 2 kali jadi narasumber tetap daftar siaga penghargaan kan ya. iya, dengan tema yang berbeda, tenang aja Pak. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Bongas dan seluruhnya karena COVID-19 ini masih ada, jangan lengah, jangan terpengaruh dengan isu-isu di luar sana yang bahwa corona itu telah hilang, itu tidak benar ya. Karena sampai saat ini COVID-19 sudah ada, apalagi di wilayah Kecamatan Bongas kita lagi darurat. Kalau tidak kita atasi dan kita tanggulangi bersama, ini akan menjadi bom waktu ya. Iya, mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua dan seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Bongas khususnya ya,
untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 ya, yaitu dengan 3M tentunya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu. Iya, oke. Karena ini masalah kita bersama, jadi kita harus bekerja sama untuk memutus mata rantai COVID-19 ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di acara Bonga Serumpi minggu depan. Saya dan Dewi Dan saya Igu Suara selaku Camat Bongas. ya, mengucapkan terima kasih kepada partisipan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke teman-teman, mohon maaf ya karena ada trouble nih, operatornya sepertinya sedang galau, jadi Iya. ada sesuatu yang kepencet. Oke, kita lanjut ya Pak Camat ya, tadi sampai mana ya? Lupa saya. Sampai ke salam-salam tadi ada Mas Opti kali ya. Iya, betul, Ada yang masuk sudah dari menjawab beberapa. pertanyaan dari Jahranimon. Tadi kita akan mengundang dari di Snaker untuk pelatihan pemuda, anak muda Ya. di wilayah Kecamatan Bongas yang menjadi PR kita nanti untuk bulan depan, stakeholder kabupaten. Mungkin Pak Camat sebelum kita beranjak ke informasi peringatan Hari AIDS dan sebagainya di wilayah Kecamatan Bongas, mungkin ada informasi yang perlu disampaikan terkait di pemerintahan Kecamatan Bongas, silakan. Ya, sebelum ke pemerintahan Kecamatan Bongas, kami juga dapat informasi ini juga dari data kawan-kawan COVID-19 ya, Kabupaten Indramayu. Punten warga masyarakat Kecamatan Bongas, bukan berarti kami menakuti, tapi tetap harus waspada karena terkait dengan COVID-19 ini ya. Ini yang sudah terkonfirmasi se-Kabupaten Indramayu itu sejumlah 684, artinya udah menembus angka 600. Kemarin kita masih 400, 500, sekarang udah 600 ya. 684 itu memang ada yang sudah sembuh yaitu 265, ada yang masih perawatan 379, dan ini meninggal 40 ya. Itu. Jadi kita harus tetap waspada bahwa COVID itu masih ada ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kiriman WA atau mungkin di media cetak atau mungkin di elektronik juga mendapatkan informasi gitu kan, bahwa mungkin teman di Klatim saya ya, Klap PKA kemarin aja ada yang sudah dirawat gitu tuh ya. Dia menyampaikan pesan, artinya memang COVID ada dan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Dan kemarin juga Punten mohon izin, salah satu profesi yang sama dengan saya itu juga artinya terkonfirmasi gitu kan ya. Dan ini juga kalau misalkan dapat kiriman WA juga kemarin Bupati Situbondo ya menyampaikan juga begitu luar biasanya gitu tuh yang dirasakan manakala terkena COVID-19 ya. Kemudian untuk tingkat kecamatan Bapak Ibu sekalian ya, ini terkait dengan rapid test yang akan dilaksanakan atau mungkin sekarang sudah berlangsung ya. Ini untuk rapid test KPPS di wilayah kerja Puskesmas Sidamulya maupun Puskesmas Bongas, Bapak Ibu sekalian, untuk kami informasikan ini bekerja sama dengan Puskesmas Bongas dan Sidamulya dan Dinas Kesehatan. Untuk KPPS yang kemarin telah dilantik dan sekarang akan melaksanakan tugasnya, kemudian sebelumnya akan kita rapid test. Dan untuk tadi pagi ya, ini untuk Desa Cipedang ya, tadi sudah dilaksanakan ya. Untuk wilayah Puskesmas Sidamulya ini 4 desa ya, yaitu Cipedang, Sidamulya, Bongas, dan Cipaat. Untuk Cipedang tadi pagi ya, Jumat tanggal 27 November. Kemudian untuk Sidamulya besok ya, siap-siap untuk KPPS yang ada di Sidamulya. Kemudian untuk Desa Bongas itu KPPS-nya nanti akan di rapid test Senin 30 November ya, bertempat di aula desa masing-masing ya. Kemudian Cipaat hari Rabu tanggal 2 Desember ya 2020 ya. Kemudian untuk wilayah Puskesmas Bongas ini untuk Desa Marga Mulia hari Senin tanggal 30 November. Untuk Desa Kertajaya
hari Selasa 1 Desember 2020. Untuk Desa Kertamulya hari Rabu tanggal 2 Desember 2020. Dan untuk Desa Pelawangannya yaitu hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Itu ya KPPS yang akan dilaksanakan rapid test ya sesuai dengan jadwal. Mohon kehadirannya gitu tuh. Tadi di desa Cipedang, informasi yang kami terima ada 4 ya anggota KPPS yang belum rapid test seperti itu. Jadi sekali lagi kami informasikan dan kami harapkan kerjasama dengan PPK dan pemerintah desa untuk KPPS-nya untuk dilaksanakan rapid test sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yes. Gitu. Itu mungkin info terkait pilkada ya Pak ya. Betul. Nah, kita menyambung ada pertanyaan dari Sodikin Ceblok nih Pak. Untuk Ya. 9 Desember nanti bagaimana ya Pak prosesnya biar aman? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Untuk pilkada. Pilkadanya, Oh, iya. karena mungkin khawatir kali ya, ini masyarakat luas juga soalnya. Ya. Jadi bagaimana SOP-nya untuk pilkada yang aman Ya, dari COVID? di Indramayu, Kabupaten Indramayu secara nasional pernah dilaksanakan gladi ya terkait dengan pelaksanaan pilkada. Kemudian kami juga kemarin dengan Pak Ketua PPK Kecamatan Bongas ya berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan nanti pada hari H-nya. Dan kemarin juga kami ya dengan Muspika ya menginformasikan ya melakukan kegiatan sosialisasi ya peningkatan partisipasi ya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Kemarin alhamdulillah minggu kemarin telah dilaksanakan karena memang hasil rapat di aula PGRI ya gitu tuh. Ini angka partisipasi yang diharapkan nanti untuk pilkada itu 77% gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali gitu. Makanya kami dari pemerintah Kecamatan Bongas, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Danamil atau yang mewakili gitu kan, telah melakukan sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih gitu ya. Nah, untuk pelaksanaannya gitu tuh ya. Bapak Ibu sekalian, pada saat sosialisasi juga pernah kami sampaikan ya. Nanti untuk TPS tetap memperhatikan protokol COVID-19. Nanti di situ tempat cuci tangan sudah dipastikan ada. Kemudian sebelum melakukan pencoblosan warga masyarakat yang telah mendapatkan undangan nanti dicek dulu suhu tubuhnya ya gitu dengan termogram gitu tuh. Kemudian kami harapkan juga kepada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan agar tetap menjaga kesehatannya, mudah-mudahan tidak melebihi dari 37,3 derajat Celcius seperti itu. Kalau memang di bawah itu sesuai prosedural gitu kan tetap bisa melaksanakan pencoblosan. Kalau misalkan ada yang warganya 37,3 derajat Celcius mungkin akan ditempatkan bilik khusus untuk warga yang suhu tubuhnya di atas atau mungkin sama dengan 37,3 derajat Celcius. Bukan berarti kami mendiskriminasikan atau memojokkan bahwa warga tersebut adalah terpapar COVID-19, tidak. Tapi langkah-langkah nanti ke depannya itu manakala ada warga yang suhu tubuhnya 37,3 derajat Celcius, mungkin kita harus melakukan langkah-langkah ke depannya, apakah itu nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut ya dengan pihak medis yang ada di wilayah Kecamatan Bongas, baik dengan puskesmas atau mungkin dengan tim satgas yang ada di Kecamatan Bongas seperti itu ya. Kemudian nanti pada saat TPS di pilkada ini ya, di TPS itu disiapkan, kalau sebelumnya itu kita kan dicelupin gitu tuh. Nah, sekarang ditetes seperti itu. Informasi yang ada di biar tidak ada kontak ya Pak ya. Betul. Kemudian kita juga di masing-masing TPS ini disiapkan masker, tapi dari 20% yang ada di DPT seperti itu. Gitu. Ini perlu diperhatikan, bukan berarti setiap TPS itu menyediakan seluruh untuk DPT gitu ya. Tidak. Tapi 20% dari DPT yang ada seperti itu. Ya, gitu. Jadi kami harapkan warga masyarakat pada saat datang ke TPS tetap harus memakai masker seperti itu. Walaupun nanti TPS nanti menyiapkan sejumlah 20% gitu tuh.
apakah ada timing atau waktu Pak untuk misalnya kan yang datang biasanya yang paling banyak itu di jam-jam awal ya pagi gitu kan. Pagi ya. Bagaimana mensiasati supaya tidak ada kerumunan? Apakah akan ada timing penjadwalan atau gimana? Ya, kita sesuai dengan jadwal ya. Mungkin nanti tempatnya ya, kursinya kita jaga jarak seperti itu ya, diperbanyak seperti itu. Dan kami harapkan juga warga masyarakat juga menghindari kerumunan ya. Kemudian nanti kita akan sosialisasikan kembali ya kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pilkada ini ya. Tentunya kami juga akan koordinasi dengan Ketua PPK Pak Arif ya, gitu ya, untuk dilaksanakan apakah itu nanti akan dilaksanakan gladi terlebih dahulu gitu tuh ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini nyambung ya Pak antara integrasi COVID dengan pilkada karena memang mendekati pilkada. Iya. Jadi pertanyaannya banyak nih tentang pilkada juga. Menyambung nih, ada Jahraniman juga. Pak, kalau yang di luar negeri ikut pilkada nggak tanggal 9 Desember? Bagaimana untuk hak-hak para buruh migran yang ada di luar negeri nih Pak? Iya. Ya. Untuk warga yang ada di luar negeri ya, gitu. Iya. Tetap bisa melaksanakannya gitu tuh ya, gitu. Apa namanya? Kami akan koordinasi lagi ke pihak PPK ya, Kecamatan Bongas Pak Arif ya. Ini mangga kan barangkali jawabannya kami belum memuaskan. Nah, nanti kami akan koordinasi lagi ke Ketua PPK. Mungkin nanti berikutnya kita undang khusus ya. Undang khusus Dewi, ya? untuk ya Untuk lebih jelasnya ya. PPK-nya supaya lebih jelas. Ada Betul. pertanyaan dari teman-teman karena memang ini sangat keterkaitan sekali antara pilkada dengan COVID-19 gitu Betul, kan. betul. Jadi mungkin yang akan menjawab ya pihak yang lebih berwenang di hal Betul. itu. Oke, kita skip. Ada pertanyaan lagi nih. Pak Sodikin ceblok. Tetap pasti banyak kerumunan Pak pas 9 Desember nanti, usul aja. Iya. Kalau bisa diadakan kloter-kloter atau gimana? Mungkin tadi yang saya sebutkan Pak. Mungkin ada timing waktunya. Timingnya ya. Nomor Seperti- urut sekian atau sekian datang jam sekian gitu. Ya, seperti pembagian bansos ya, seperti Betul, itu ya. betul. Betul. Karena kan masyarakat kan apa ya, susah ya Pak ya. Susah ketika ia berkerumun pasti ada interaksi dan tidak ada jarak gitu kan. Mungkin inilah karena di TPS mungkin saya juga pernah menjadi ketua KPPS ya. Ada Samsung kali ya yang akan menjaga jarak dan lain sebagainya. Iya, Itulah iya. perannya mungkin Pengamanan langsung akan ya. lebih dimaksimalkan. Betul. Terima kasih masukannya, Mas siapa? Sodikin Ceblok. Sodikin ya, betul. Nah, Tapi kita akan antisipasi ya langkah-langkah yang untuk menghindari kerumunan ya, seperti itu ya. iya. Oke, baik para partisipan Bongas Rumpi, waktu kita sudah 47 menit kita menemani teman-teman semua. Sebelum saya ke sesi berikutnya dan mungkin tadi juga ada pernyataan dari Mas Opik keren nih terkait lebih bagus di Kecamatan Bongas membuat KDS Kecamatan Bongas karena memang pemerintah Kecamatan Bongas sudah aware terhadap isu-isu HIV apalagi didukung oleh Yayasan Kusuma Bongas. Tadi mungkin masukan bagus sekali, mungkin kita akan terapkan Dari nanti. Pak Opik ya. Ya, Mas Iya, Opik. siap, Mas Opik. Oke baik Pak, karena memang waktu kita juga sudah limit ya. Mungkin Pak Camat sudah punya 3 pertanyaan. Kita kasih 1 pertanyaan dulu nih Pak untuk para partisipan Bongas Rumpi. Saksikan ya karena memang yang kita pilih itu cepat dan tepat, cuma 3 menit waktunya untuk menjawab pertanyaan. Silakan Pak, pertanyaan pertama dari Pak Camat. Ya. Kalau tadi menyimak dari awal mungkin rekan-rekan semua Bapak Ibu sekalian mencatat atau mengingat gitu tuh ya bahwa langkah sebelumnya kami pemerintah Kecamatan Bongas juga atau Satgas COVID-19 ini dengan kecamatan ini kami telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan gitu kan ya. Kita mengundang narasumber ya. Mungkin kalau YKB kemarin mengundang kasihnya ya. Kasih P2P. Ya. Kalau kita kemarin mengundang kabitnya gitu tuh ya. Nah pertanyaannya tanggal berapakah gitu tuh ya kami pemerintah Kecamatan Bongas atau dalam ini Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan Bongas mengundang Kabid P2P ya, ini Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu gitu ya.
Oke, pertanyaan pertama sudah dilontarkan oleh Pak Camat. Pada tanggal berapa pemerintah Kecamatan Bongas mengundang narasumber dari KBP 2P Kabupaten Indramayu? Silakan dijawab untuk para partisipan yang sudah menunggu dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Waktunya 3 menit dari sekarang. Oke. Nah, mungkin Pak Camat ada selain apa ya, kita menunggu jawaban dari para partisipan Bongas Serumpi, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan lagi terkait COVID-19 dan pilkada gitu. Iya. Ada nggak Pak? Iya, lagi terkait dengan COVID-19 ini memang kami juga menyampaikan dari masing-masing Kordapil, camat ya masing-masing dapil atau mungkin eskuadanaan. Salah satunya tingkat kesadaran masyarakat ini memang sudah mulai menurun gitu kan. Bahkan kekurangan kepercayaan kepada pihak aparat ya gitu. Memang Bapak Ibu sekalian rekan-rekan, ini penyakit atau virus ini tidak kelihatan gitu ya. Mungkin orang menganggap ini tidak ada gitu kan. Tapi Bapak Ibu sekalian kalau memperhatikan di rumah sakit atau mungkin keluarganya yang memiliki dirawat di rumah sakit, ini sangat jelas gitu kan bahwa COVID-19 itu masih ada ya. Bapak Ibu sekalian ya, kalau memang sudah ada gejala seperti itu ya gitu. Artinya kami perlu informasikan juga nih Mbak Dewi. Ini kami juga dapat kiriman ya terkait dengan bedanya batuk biasa atau mungkin terkait dengan COVID-19 ya. Perbedaannya. Silakan Pak di-share supaya masyarakat kita tahu. Bapak Ibu sekalian ya, kalau batuk kering plus bersin itu mungkin dikarenakan polusi udara Pak Dewi ya. Batuk kering tambah bersin. Tapi kalau batuk disertai lendir dan bersin dan pilek, ini namanya pilek biasa ya. Kemudian kalau batuk kemudian disertai lendir, bersin, pilek, nah sakit tubuh, lemah dan demam ringan, ini namanya flu ya. Nah, tapi manakala sudah batuk kering, ada bersinnya, nyeri tubuh, lemah, demam tinggi, kesulitan bernapas, hilangnya indera pengecap dan perasa, itu coronavirus atau COVID-19 seperti itu sekalian ya. Ya, itu mungkin yang disampaikan Pak Camat terkait perbedaan batuk biasa dengan batuk. Terkadang kita pas begitu ada orang batuk langsung wah, itu kan langsung diskriminasi gitu kan. Iya. Apa yang bersin juga gitu ya Pak ya, karena tentu ada perbedaannya apalagi disertai dengan pneumonia atau sesak nafas gitu kan. Tapi memang kita perlu waspada juga. Betul, kita harus waspada karena sekarang itu kebanyakan klasternya klaster OTG Pak, jadi tanpa gejala. Yang di salah satu di Pondok Pesantren Kecamatan Bongas pun semuanya tanpa gejala. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan lengah untuk tetap mematuhi protokol COVID-19 ya. Oke, ini sudah ada yang menjawab nih. Pertanyaan pertama, Pak Hasan Danur Saisa Ajasan nih. Wah, from Puskesmas Bongas sudah menjawab. Tanggal 23 Oktober 2020, betul nggak Pak? 23? Iya. Bulan? Oktober. Coba lihat kalendernya dulu. 23 Oktober. Nanti ya guys, dilihat dulu. 23 Oktober itu hari Jumat ya? Hari Jumat. Salah. Jawabannya salah, kurang tepat Pak Haji Bos, silakan. Untuk para partisipan yang lain yang sudah tahu jawabannya, silakan ya. Wah, ini jalanimun kami perlu informasikan atau mungkin kasih clue ya. Pelaksananya itu sebelum cuti ya. Waktu itu ada cuti lumayan panjang juga ya. Itu bertepatan dengan Maulid Nabi, itu sebelum dan sesudah. Nah, sebelum kita melaksanakan cuti, kita melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu waktu itu. Oke, itu ya. Mungkin waktunya juga habis nih Pak. Tadi kan saya kasih pertanyaan di menit ke 50 ya. Ini udah 54. Jadi pertanyaan pertama gugur. Gugur? Ya. Oke, Pak Camat, pertanyaan kedua nih
sudah disiapkan, silakan Pak Kami pertanyaan kasih kedua. tahu jawabannya dulu, yaitu tanggal 27 Oktober 2020. Nah, hari itu Selasa. jawabannya tepatnya 27 Oktober 2020. Kami Silakan. mengundang Kabid, yaitu Pak Dr. Wawan ya. Haji Wawan. Sekarang pertanyaan berikutnya Iya ya, dong. terkait dengan sekitar Covid Pak. COVID ya, Iya. masih COVID ya. Iya. Tadi saya sampaikan ya terkait dengan COVID-19, mungkin terkait dengan apa namanya, sekarang juga ada klaster pesantren gitu kan, ada klaster perkantoran gitu ya. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian pertanyaannya adalah kita agak sedikit ini lagi menyambung dengan pilkada, tidak apa-apa untuk pertanyaan. No problem, yang penting Ya. ada kaitannya. Artinya tanggal berapa gitu ya, gitu tuh, terkait dengan pilkada juga gitu kan ya. Ini ada banyak pertanyaan, kapan penanganannya, kemudian antisipasinya gitu kan. Nah, pertanyaan gampang saja ya, kalau misalkan agak susah nanti tidak ada yang bisa menjawab atau mungkin salah jawabannya. Iya, buat host berarti. boleh. Hari dan tanggal berapakah kita pemerintah Kabupaten Indramayu ya, masyarakat Kabupaten Indramayu akan melaksanakan pilkada ya gitu tuh, yaitu pemilihan kepala daerah atau pemilihan bupati dan wakil bupati Indramayu ya. Iya. Ini sekaligus sosialisasi kepada warga masyarakat, karena memang terkadang masih ada ya Yang belum belum tahu. tahu. Pada saat kami juga menyampaikan informasi di unjungan atau mungkin tahlilan dan sebagainya, ini terkadang masih ada masyarakat yang belum tahu, dan ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang ada di wilayah Kecamatan Bongas. Oke. Hari dan tanggal berapa? Pertanyaan kedua, hari dan tanggal berapa Kabupaten Indramayu akan melaksanakan pilkada? Bukan. Silakan. Hari dan tanggal berapakah ulang tahun yang pertama? Enggak, Udah bukan. saya ulangi. Jawabannya itu aja, pertanyaan itu aja. Tanggal dan hari dan tanggal berapakah pelaksanaan pilkada? Sudah dijawab. Sudah dijawab ini oleh Pak Hasan, tanggal 9 Desember 2020, hari Rabu katanya Pak. Iya. Siapa? Ih, Pak Pak Hasan. Hasan. Yeay. Pertanyaan kedua dijawab cepat dan tepat oleh Pak Haji Bos, Promkes Puskesmas Bongas. Oke. Aktif juga ya Promkes ini. Iya, akhirnya. Oke, pertanyaan ketiga karena waktu kita juga udah limit dan ada closing statement juga mungkin dari host dan narasumber. Jadi sudah siap Pak pertanyaan ketiga? Barangkali saya berikan kesempatan ke buat Mbak Dewi. Buat hostnya ya, Buat oke. hostnya. Mungkin narasumber keren, luar biasa melemparkan untuk host. Oke, pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir ya. Lihat baik-baik mata hostnya. Pertanyaan ketiga, siapa ketua Satuan Gugus Covid Kecamatan Bongas? Apa nama lengkapnya? Dan gelarnya. Nama lengkap dan gelarnya. Silakan dijawab dengan cepat dan tepat, waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Yeay. Sambil kita nunggu pertanyaan selanjutnya dijawab oleh siapa, mungkin ada closing statement nggak dari Pak Camat terkait tips and trik supaya imunitas kita tetap terjaga gitu loh. Iya. Silakan Pak untuk closingnya. Iya, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian juga atau rekan-rekan juga sempat mendapatkan kiriman WA ya, pengiriman share dari teman-teman kita untuk tetap menjaga imunitas ya, kemudian untuk menjaga kesehatan tubuh, dan Pak Dr. Deden juga menyampaikan, artinya menyampaikan tetap bahagia gitu kan, jangan sampai stres gitu tuh ya. Makanya pada saat kita mendengarkan penjelasan Pak Dr. Deden, dia selalu bahagia gitu kan, menyampaikan bahagia. Harus bahagia setiap saat ya Pak. Kemudian olahraga yang cukup gitu kan, bukan berarti olahraga yang diporsir seperti itu. Kemudian makan juga yang
pola artinya yang benar-benar sesuai dengan asupan gizi yang berimbang ya, kemudian ya pola makan yang baik seperti itu. Oke, itu closing statement dari narasumber kita kali ini, Ketua Satuan Gugus Tugas COVID-19, yang jawabannya ini Pak, kita sudah ada yang menjawab nih, ajudannya Bapak. Ada Yuba Alta Indano. Jawabannya Ibu Suara SSTP MSc. Yeay, benar ketiga dijawab. Tapi pulsanya untuk host. Ya. Oke, terima kasih atas partisipasi semua. Ini masih banyak yang menjawab, luar biasa sekali partisipan hari ini. Karena mungkin mengobati kerinduan juga untuk host kita yang satu ini. Luar biasa, terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Bongas, kepada teman-teman yang ada di luar dan yang ada di seluruh dunia mungkin, karena memang Facebook kita sudah diakses oleh 10 negara gitu Pak. Jadi Walaupun 2 kali jadi narasumber tetap daftar siaga peragaan kan ya. iya, dengan tema yang berbeda, tenang aja Pak. Iya, iya. Oke, terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Bongas dan seluruhnya, karena COVID-19 ini masih ada, jangan lengah, jangan terpengaruh dengan isu-isu di luar sana yang bahwa corona itu telah hilang, itu tidak benar ya. Karena sampai saat ini COVID-19 sudah ada, apalagi di wilayah Kecamatan Bongas kita lagi darurat. Kalau tidak kita atasi dan kita tanggulangi bersama, ini akan menjadi bom waktu ya. Iya, mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua dan seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Bongas khususnya ya, untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 ya, yaitu dengan 3M tentunya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu. Iya, oke, karena ini masalah kita bersama. Jadi kita harus bekerja sama untuk memutus mata rantai COVID-19 ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di acara Bongas Rumpi minggu depan. Saya dan Dewi. Dan saya Igu Suara, selaku Camat Bongas. Ya, mengucapkan terima kasih kepada partisipan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum